Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidzan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas karunia yang tak terhingga pada kesempatan ini, hari Ahad tanggal 26 April tahun 2002. Tahun 2020. Kita bisa berada di salah satu gedung PCM Kutarjo berkat hidayah inayah dari Allah Ta'ala. Salawat salam kita sanjungkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umatnya yang setia sampai akhir zaman. Para jamaah soimin soimat dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan berwasiat pada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada para jamaah. Yang pertama, marilah kita untuk selalu memperbaiki diri sebagai orang yang beriman, untuk selalu melaksanakan kebaikan dimanapun kita berada dan meninggalkan larang-larangannya sampai di bawah akhir hayat kita di muka bumi ini, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjalungi larang-larangannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, soimin soimat, pada kesempatan ini hari yang ketiga di bulan Ramadan, sebagaimana tadi diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, orang-orang beriman diwajibkan berpuasa selama 1 bulan. Sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat sebelum umat Muhammad, agar supaya menjadi pribadi yang muttaqin. Di tengah-tengah kondisi bangsa Indonesia dan seluruh dunia, ada wabah COVID-19. Ini momentum kita untuk hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah, kita melaksanakan puasa Ramadan, tidak makan, tidak minum dari fajar sampai terbenam matahari. Kemudian diikuti oleh ibadah-ibadah yang lain, sholat tarawih, tadarus, kemudian sedekah dan lain-lain, yang sementara ini dikembalikan kepada pribadi-pribadi di rumah masing-masing. Mudah-mudahan dengan alih fungsi dari masjid ke rumah ini betul-betul menjadi ku anfusakum wahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Para jamaah soimin soimat yang dirahmati Allah, kepada tahun ini saya akan menyampaikan gerakan filantropi. Gerakan filantropi ini adalah gerakan sunatullah sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Saya ambil dari filantropi dari dua kata pilihan
berarti cinta. Antropis artinya manusia, yaitu suatu tindakan seseorang yang mencintai sesama serta nilai kemanusiaan sehingga menyumbangkan waktunya, tenaga, pikiran, uang untuk menolong orang lain. Sebagaimana ini ada disebutkan pada surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudza'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan seorang yang menafahkan sebiji tangkai akan tumbuh menjadi 100, dan setiap 100 ini akan tumbuh lebih banyak seizin Allah Ta'ala. Ini adalah ayat yang menginspirasi bagi kita kepada kesempatan ini. Untuk apa? Hablum minan nas. Hablum minan nas ini adalah sunatullah untuk menolong sesama hamba kita. Baik menolongnya berupa tenaga pikiran, tenaga maupun dana untuk meringankan beban hidup yang ada pada kesempatan ini. Para jamaah so'imin so'imat yang dirahmati Allah, kegiatan-kegiatan yang semacam ini adalah bentuk ta'awun yang luar biasa yang dilembagakan. Insya Allah dengan ta'awun mengajak sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran 104. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada sekelompok untuk berserikat dalam rangka mengajak kepada kebaikan, meninggalkan kejelekan, dan mereka itulah adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Para jamaah so'imin so'imat yang di Allah, kemudian etika kita dalam kegiatan-kegiatan untuk menolong sesama manusia, atau kita menginfakkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah. Ini ada etikanya. Dalam Islam juga ada etikanya. Dalam Al-Quran juga disebutkan pada surat Al-Baqarah bahwa kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ini tidak diperkenankan untuk menyebut-nyebut bantuan yang diberikan pada orang lain ini. Karena apa? Kalau disebut-sebut ini akan timbul suatu perasaan yang tidak enak bagi si penerima. Maka sebaiknya kegiatan-kegiatan semacam ini adalah melewat lembaga. Dan alhamdulillah di Purworejo khususnya dan dimanapun kita berada ada lembaga dari Perserikatan Muhammadiyah, yaitu lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh Muhammadiyah atau lasismu. Program-program lasismu ini adalah dalam rangka program kemanusiaan, dalam rangka memberi untuk negeri antara satu dengan yang lain. Insya Allah kalau membagikan, menginfakkan sebagian hartanya lewat lembaga ini adalah akan terjamin kerahasiaan dari para muzaki. Kemudian para penerima pun akan dimuliakan karena orang yang berhak menerima adalah suatu hal yang ada dalam Al-Quran. Dan di lembaga lasismu ini segala sesuatu adalah berdasarkan survei, berdasarkan data, dan insya Allah tepat sasaran dan diantar ke rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dalam beberapa hari ini gerakan-gerakan untuk menyumbangkan ini dari sedikit sedikit akan tumbuh menjadi besar. Dan sebelum puasa sampai dengan hari ini, alhamdulillah di Purworejo sudah tersalurkan, disarofkan kurang lebih 500 paket sembako untuk ketahanan bagi warga
siapapun yang terdampak adanya COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan saling membantu antara satu lain, ini akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Para jamaah, so'imin, so'imat yang dirahmati Allah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para muzaki yang telah bergabung melalui lembaga Lasismu dimanapun kita berada. Berikutnya, pada bulan Ramadan ini adalah dalam momen yang luar biasa untuk menggali kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri. Salah satu yang diwajibkan adalah untuk membayar zakat fitri. Zakat fitri adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan jiwa. Jadi zakat yang dikeluarkan untuk jiwa ini berupa makanan pokok. Makanan pokok yang disiapkan paling tidak sekarang sudah direncanakan sampai akhir Ramadan. Siapa yang berkewajiban mengeluarkan adalah orang Islam yang mempunyai bekal hidup pada hari Ramadan dan hari raya berupa makanan pokok, yaitu berapa beras kalau di Purworejo khususnya, berupa 1 mud atau 4 sok, sekitar 2,5 kilogram sampai 2,75 gram beras yang dikonsumsi sehari-hari atau medium. Untuk itu kami membuka lebar kepada para jamaah untuk bisa menyalurkan lebih awal, yaitu menggunakan prinsip Jawas sudah masuk bulan Ramadan untuk segera didistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan adanya kegiatan-kegiatan Hablumillah dan Habluminas ini, insya Allah di bulan Ramadan ini akan kita menggali, mendapatkan suatu maghfirah dari Allah sebagai ladang, sebagai mazra'ah untuk mencari kebaikan-baikan. Sebagaimana surat Al-Zalazil sebutkan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi kita menginfakkan sebagian sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah. Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Untuk itu, mari kita siapkan dengan sebaik-baiknya menginfakkan sebagian hartanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial untuk orang lain. Diprioritaskan yang pertama adalah untuk menyiapkan zakat fitri. Kemudian kalau ada kelebihan lain, bisa menyiapkan untuk zakat mal, zakat profesi, maupun infak atau sedekah yang berbentuk lain. Karena kondisi semacam ini, COVID-19 ini, bisa yang pertama kepada para jamaah untuk bisa mendata di lingkungan para jamaah tinggal, apakah ada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan uluran tangan dari pihak lain dalam rangka untuk kehidupan di muka bumi ini. Insya Allah data-data yang ada di lingkungan, baik di tingkat RT, muka tingkat RW, kelurahan, mungkin masjid, kemudian organisasi, ini pasti ada yang terdampak. Pasti membutuhkan uluran pada yang lain. Maka selayaknya kita sebagai orang yang beriman bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada kesusahan-kesusahan yang ada pada saudara-saudara kita. Mari kita tumbuhkan rasa empati kepada orang lain agar hidup kita lebih bermakna. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah saatnya untuk membayar zakat. Zakat ini berarti secara bahasa mengandung beberapa arti. Bisa an-nama, artinya tumbuh atau berkembang. Yang kedua, at-tuhru, artinya membersihkan atau mensucikan. Yang ketiga, az-ziyadah, berarti bertambah. Jadi zakat ini adalah dalam rangka
mensucikan harta yang kita miliki, harta yang kita peroleh dari hasil kita, sebagian adalah hak orang lain yang harus dibayarkan. Penghasilan kita yang 100% ini paling tidak kita sisihkan yang 2,5%. Kalau saya misalkan para jamaah ada yang berpendapatan 1 bulan 1 juta, kita sisihkan yang 25.000 untuk apa? Sebagai gerakan ladang amal bagi kita dan keturunannya, untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi kebagian kepada orang lain demi kepentingan orang lain. Baik itu untuk ketahanan pangan, kemudian lumbung pangan, untuk beasiswa, untuk mendirikan masjid, untuk membantu anak yatim piatu yang ada di sekitar kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, gerakan-gerakan yang semacam ini memang sudah disunahkan dalam Islam. Sebagaimana kisah Rasulullah setiap saat keluar dari rumah menjumpai seorang yang tidak bisa melihat, beliau berkenan untuk menyuapi, untuk membimbing, diberikan makanan berkali-kali, padahal orang tersebut adalah orang yang selalu mencaci maki Rasulullah SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin, beliau sanggup untuk membagi rezeki yang kita miliki demi orang tersebut. Para jamaah, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa sekali bagi kita. Mari kita tumbuhkan, ada pada diri masing-masing, pada keluarga masing-masing, untuk berusaha menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat sosial, ta'awun, tolong-menolong antara sesamanya. Kalau kita tidak dilatih sejak awal, nanti suatu ketika kita besar mendapatkan hasil pun, kepedulian sosial tidak akan tumbuh. Namun kalau kita dilatih setiap saat dengan uang yang ada, dengan pikiran yang ada, harta yang kita miliki, sebagian disisihkan untuk orang lain, insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini tugas-tugas kita yang ke depan, tugas-tugas yang sangat mulia, yang belum tentu dimiliki oleh setiap pribadi-pribadi orang Islam. Namun insya Allah kalau kita betul-betul taat kepada Allah dan kepada Rasul, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun kita berada, insya Allah kita akan ingat kepada orang lain. Insya Allah yang akan membawa kita ke surga adalah sebagian harta yang kita miliki, yang diberikan kepada orang lain, dan harta ini akan dibawa sampai amal jariah sehingga kita sampai akhir wafatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berusaha untuk mengajak ke semua lapisan masyarakat, antara satu dengan yang lain, dalam rangka bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, yang mana pendidikan ini yang biasanya dilakukan di masjid, di sekolah, saat ini ada di rumah masing-masing. Untuk apa? Membentuk pribadi-pribadi yang soleh, dikembalikan pada orang tua. Ini adalah tugas-tugas yang sangat mulia sekali para jamaah. Belum tentu setiap orang tua bisa menyampaikan, mendidik semacam ini. Ini adalah suatu pelajaran yang berharga, belum pernah kita menikmati pada masa-masa yang lalu. Sekarang ada semacam ini, COVID-19. Para jamaah yang subhanallah, juga kita memohon, mari kita pupus bersama, kita hadang bersama agar COVID-19 ini segera berakhir. Dengan apa? Yaitu untuk takwa kepada Allah. Yang kedua, menolong sesamanya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak lupa kita untuk selalu menjaga dirinya agar tidak terpapar dari COVID-19. Para jamaah yang dirahmati Allah,
kegiatan-kegiatan sifat-sifat kedermawaan ini ada di mana-mana. Namun dengan adanya kegiatan yang sifatnya sangat terbatas, banyak menyimpan waktu di rumah, belum tentu kita bisa keluar. Karena kalau keluar harus kita siapkan dengan protokol kesehatan, membawa masker, menjaga jarak dengan yang lain. Maka fungsi-fungsi masjid ini adalah saat ini yang betul-betul kita harapkan. Dana kas masjid, insya Allah kalau di Masjid Darussalam Kutarjo ini sudah kami siapkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan, untuk ketahanan pangan bagi para jamaah, dan alhamdulillah sudah tercapai untuk di Kabupaten Purworejo ini. Berdasarkan data yang kami miliki, ini sudah sekitar 500 orang yang menerima dari kegiatan ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo. Kalau dihitung dengan penerima manfaat bisa 1.500 lebih. Kalau dihitung dengan uang kurang lebih sudah nilainya 25 juta dalam waktu yang sangat singkat sekali. Untuk itu kami atas nama Badan Pengurus Lasismu Kabupaten Purworejo mengucapkan jazakumullahu khairan kasiron kepada para muzaki yang telah menyisihkan sebagian hartanya melalui lembaga Lasismu, baik yang ada di Kabupaten Purworejo atau kantor layanan-layanan yang ada di Kabupaten Purworejo, ataupun kantor Lasismu dimanapun kita berada. Untuk apa? Kita memberi untuk negeri. Tak lupa kalau kita memberikan sesuatu lewat lembaga ini ada fadilahnya yang luar biasa. Yang pertama adalah untuk meminimkan sifat-sifat riya atau pamer dalam berinfak kepada orang lain. Tapi kalau lewat lembaga ini tidak bisa kami publikasikan kepada yang lain. Yang tahu adalah para relawan atau staf Lasismu, yang mana ini tidak boleh disampaikan kepada yang lain. Jadi sifatnya adalah untuk ke dalam. Secara administrasi insya Allah kami sudah siap untuk diaudit, dan alhamdulillah untuk Purworejo ini sudah mendapatkan gelar WTP wajar tanpa pengecualian dari AKP AR Utomo Jakarta. Untuk itu mari kita bersama-sama kita untuk menjadi anggota di Lasismu, baik di tingkatan kabupaten maupun di tingkat kantor layan yang ada. Kami ucapkan terima kasih kepada para pejuang yang ada, amilin yang telah berjuang untuk mengemas barang yang telah didistribusikan kerjasama dengan MCCC Kabupaten Purworejo. Semoga saudara-saudara kita yang telah dilayani ini betul-betul akan mendapatkan kebahagiaan, minimal untuk kebutuhan menyambung hidup, meringankan kebutuhan yang ada. Dan insya Allah ke depan kami asal punya program lagi, yaitu pada bulan Ramadan ini, yang biasanya pada jamaah untuk menyisihkan sebagian lewat kegiatan-kegiatan takjil di masjid. Barangkali kami membuka lebar-lebar kepada para jamaah, khususnya yang ada di Kutarjo ini, silahkan datang ke kantor layanan Lasismu Kutarjo di kantor agen amanah untuk membayar atau menginfakkan sebagian hartanya, baik berupa infak, sedekah, zakat, atau untuk keperluan ketahanan pangan. Kami setiap hari menerima dari para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian mari kita bersama-sama kita untuk selalu mawas diri dalam rangka untuk mengisi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Insya Allah setiap kegiatan di bulan Ramadan, kegiatan yang baik
akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Itu janji Allah SWT. Jadi janji Allah SWT itu akan terwujud, insya Allah, dengan kita menginfakkan sebagian hartanya sebagai bala, sebagai tolak bala adanya penyakit yang ada di sekitar kita. Apalagi COVID-19 ini adalah sifatnya gaib, tidak kelihatan, tapi nyata ada di sekitar kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami atas nama kegiatan-kegiatan yang ada di Kutarjo khususnya ini mendukung kegiatan-kegiatan dari pemuda pimpinan cabang Muhammadiyah Kutarjo yang dalam waktu yang singkat mengalihkan kegiatan-kegiatan pengajian yang biasanya pengajian-kajian dihadiri oleh para jamaah. Pada kesempatan ini tidak bisa, sehingga dengan cepat bergerak kita untuk pengajiannya lewat media online. Dan alhamdulillah bisa. Karena apa? Adanya COVID-19 ini adalah merubah pola dari pola hadirnya para jamaah di tempat tertentu, di majelis taklim, di pengajian. Namun karena ada kegiatan wabah penyakit, maka kegiatan dialihkan melalui dunia online. Dan alhamdulillah bisa. Walaupun masih ada kekurangannya. Para jamaah soimin, soimat yang dirahmati Allah, tak lupa hari ini adalah hari yang ketiga di bulan Ramadan. Mari kita untuk selalu mawas diri, introspeksi. Adakah kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah? Ibadah yang biasanya saya sampaikan di masjid, sekarang dipindah di rumah. Apakah kegiatan-kegiatan sholatnya itu masih seperti di masjid awal waktu atau mundur? Ini yang ada pada dirinya masing-masing. Harapan kami kepada para jamaah, walaupun sholatnya di rumah, tetap beribadah kepada Allah awal waktu. Sebagai pesantren di rumah masing-masing, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Para jamaah yang dirahmati Allah, soimin, soimat. Bulan Ramadan adalah bulan sebagai bulan barokah, bulan ampunan kepada Allah, dan bulan untuk bersedekah. Mari, sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk galang bersama, ta'awun bersama, tolong menolong antara satu dan yang lain, dalam rangka untuk apa? Mencari ladang-ladang kebaikan di muka bumi ini. Dan insya Allah ladang-ladang kebaikan ini akan dibawa kita sampai akhir hayat nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah, tak lupa kami sekali lagi titip kepada para jamaah yang ada di Kutarjo khususnya ini, untuk selalu komunikasi dengan kami, untuk selalu berfastabiqul khairat dimanapun jamaah itu tinggal. Monggo kami persilahkan kepada para jamaah untuk mendata, memikirkan, kemudian menyisihkan sebagian hartanya, baik melalui lembaga maupun pada lingkungan. Monggo kami persilahkan untuk selalu berfastabiqul khairat sebagai ladang-ladang mazroah kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah Allah akan membalas dengan balasan yang luar biasa dari Allah SWT. Para jamaah yang dirahmati Allah, momentum-momentum ini sudah dicontohkan oleh pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ini pada waktu itu adalah mengumpulkan sebagian saudara-saudara kita untuk dimandikan, untuk diberi pakaian,
kemudian dididik menjadi anak-anak yang insya Allah soleh dan solehah. Kenapa yang harus demikian? Ini adalah kepedulian yang luar biasa. Contoh-contoh ini adalah contoh nyata. Tidak banyak perkataan, tapi banyak hasil yang kita capai. Kenapa yang demikian? Karena jiwa keikhlasan yang luar biasa bagi diri kita masing-masing. Lewat apa? Gerakan filantropi, gerakan infak bersama. Untuk apa? Memangkas kemiskinan yang ada pada diri kita masing-masing, di lingkungan masing-masing. Tidak sekedar itu, untuk mendirikan sekolah. Sekolah dalam rangka apa? Untuk menyiapkan generasi penerus. Mendirikan rumah sakit. Untuk apa? Untuk menyiapkan jamaah agar tetap sehat. Insya Allah dengan jiwa yang sehat, pribadi yang kuat, taat kepada Allah, kita akan selalu selamat di muka bumi ini. Mari kita hadang bersama-sama. COVID-19 semoga segera berakhir dari Indonesia. Segera kita untuk bangkit kembali, optimis. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah, yaitu dengan ikhtiar. Secara lahiriah kita berusaha, kemudian secara batin kita berdoa dan diserahkan pada Allah SWT. Insya Allah kita akan selamat sampai nanti kita menjumpai akhir Ramadan dan bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan dan mendapatkan maghfirah. Dan salah satu tandanya adalah selalu menebar kebaikan di mana-mana untuk selalu berfastabiqul khairat. Itu yang bisa saya sampaikan kepada jamaah so'imin so'imat dimanapun kita berada. Mudah-mudahan sebentar lagi kita masuk buka bersama. Tak lupa selamat berbuka bersama. Semoga ibadah panjenengan semua bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Bisa mendidik putra-putrinya di rumah masing-masing agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Sehingga nanti kalau kita sudah tiada, kita akan menerima aliran pahala yang terus-menerus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Demikian yang saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.